Halo semuanya, nama saya Fitri Krisnawati Tanjung dan saya adalah Bacalek DPR RI dari Dapil Sumut 2. Kegiatan saya sehari-harinya tentunya selain mensosialisasikan diri di Dapil, saya juga adalah seorang penggiat pendidikan yang memimpin sebuah yayasan yang memiliki 3 sekolah di daerah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Inspirasi saya untuk masuk ke dunia politik tentu tidak jauh dari keluarga, yaitu ayahanda saya, Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung, dan juga ibu saya, Ibu Krisnina Akbar Tanjung. Sebagai seorang tokoh politik, tokoh masyarakat, ibu dan ayah saya selalu menunjukkan bagaimana politik dan juga aktivisme adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk sebuah idealisme ingin memajukan sesama, memajukan hal-hal yang kita anggap penting dan hal-hal yang kita anggap perlu kita perjuangkan demi kebaikan orang banyak. Jadi inspirasi saya adalah mama papa saya sendiri yang dua-duanya sampai saat ini masih terus aktif memperjuangkan hal-hal yang mereka anggap penting dan baik untuk dilakukan. Perasaan saya jadi anak seorang Akbar Tanjung yang banyak banget selalu bilang Bang Akbar itu legend, Bang Akbar itu tokoh nasional, Bang Akbar itu salah satu nama paling penting di kancah perpolitikan di Indonesia. Perasaannya ini karena saya Dapil Sumatera Utara 2 dan anak orang Sumut ya, perasaannya ngeri-ngeri sedap sih, jujur aja. Karena satu sisi banyak orang yang mungkin ngelihatnya, wah pasti dapat banyak privilege, aja juga yang banyak juga melihat justru ini kayak sebagai beban. Tapi buat saya sendiri, saya merasa sangat bersyukur bisa menjadi putri dari Bapak Akbar Tanjung karena saya jadi punya kesempatan seumur hidup saya belajar dari seorang panutan dan tokoh yang sangat banyak mengilhami banyak orang. Jadi I'm very grateful. Buat saya pendidikan adalah hal yang terus berevolusi, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut saya sendiri pribadi pendidikan di Indonesia sudah jauh lebih baik. Kenapa? Karena saya yakin kalau kita lihat pasti sekarang lebih banyak anak Indonesia yang bisa tampil di kancah internasional, bisa anak-anak Indonesia yang mungkin memiliki prestasi sampai tingkat internasional, dan itu tidak lepas dari kualitas pendidikan. Namun dengan maraknya bullying dan juga tantangan seperti adanya digitalisasi, itu menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia harus mau mengikuti perkembangan zaman karena marketnya anak-anak didik di Indonesia juga akan mengikuti perubahan tersebut. Jadi tentunya kita harus masih mau terus belajar dan masih terus mau meningkatkan diri. Sebagai seorang individu yang baru saja terjun di politik dan akan mengikuti kontestasi untuk maju caleg DPR RI, saya banyak sekali pengalaman yang menurut saya menjadi pembelajaran. Jadi kalau ada strategi-strategi tertentu, mungkin saya fokus kepada hal-hal yang memang sangat dekat dengan diri saya. Saya seorang perempuan, saya seorang ibu yang memiliki putra 4, saya juga seorang penggiat pendidikan, saya peduli pendidikan. Jadi saya fokus kepada hal-hal yang memang menjadi kecintaan saya, pengharapan saya, dan juga hal-hal yang ingin saya majukan. Kalau strategi-strateginya, alhamdulillah nih karena saya di Partai Golkar banyak banget jagoannya, jadi saya banyak yang contoh-contoh dan hal-hal yang bisa saya pelajari dan tentunya saya lakukan sambil jalan. Oh, ini pertanyaannya cukup deep ya. Arti dan makna Sumatera Utara bagi saya. Sumatera Utara memiliki banyak arti. Arti yang pertama dia adalah
homeland, kampung halaman saya. Meskipun mama saya orang Jawa Tengah, tapi saya merasa begitu dekat dengan Sumatera Utara. Dan masyarakatnya juga saya merasa adalah orang-orang yang memiliki gairah ingin kemajuan dan juga semangat yang begitu tinggi. Arti lain buat saya Sumatera Utara adalah potensi. Karena banyak sekali hal-hal di Sumatera Utara yang masih sangat bisa kita kembangkan dan kita majukan. Selain sumber daya manusianya, pastinya sumber daya alamnya juga sangat indah. Jadi Sumatera Utara is really deep inside my heart. Wah, ini penting nih. Kembali lagi ya, saya adalah seorang emak-emak nih kalau bahasa kerennya, emak-emak dan penggiat pendidikan. Hal-hal tentunya yang ingin saya perjuangkan adalah hal-hal yang dekat dengan perasaan para ibu-ibu dan juga perasaan para pendidik. Karena semua orang tua ingin anak-anaknya memiliki pendidikan yang baik dan semua penggiat pendidikan juga ingin pendidikan di Indonesia semakin baik dan semakin maju lagi ke depannya. Jadi tentu saya fokus ingin memberikan hal-hal yang bisa lebih baik lagi untuk para mama-mama, ibu-ibu, uma-uma semua di sana dan juga agar pendidikan di Indonesia semakin baik ke depannya. Oke, buat semua para kader, relawan, masyarakat yang cinta pada Golkar, cukup ingat satu hal. 14 Februari 2024 nanti, nomor 4 is the best.